Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajanul Hidayah dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat sistem pencernaan dari obat MAH. Obat MAH terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama golongan PPI atau pompa protein inhibitor, yang kedua antagonis H2, yang ketiga antasida, yang keempat anti-ulceran, yang kelima analog prostaglandin. Golongan PPI atau pompa protein inhibitor. Dalam PPI ini terbagi menjadi empat obat generik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang omeprazol. Nama generiknya ini omeprazol dan nama dagangnya Prilos. Saya memberikan contoh salah satunya. Untuk indikasi obat omeprazol ini, obat ini mampu mengatasi gangguan lambung seperti asam lambung dan tukak lambung. Untuk dosis omeprazol pada ulkus duodenal adalah 20 mg sehari sekali sebelum makan. Kebanyakan pasien sembuh itu 4-8 minggu. Untuk dosis omeprazol pada tukak lambung adalah 40 mg sehari sekali sebelum makan 4-8 minggu. Untuk mekanisme kerja omeprazol, obat ini bekerja dengan menekan sekresi asam lambung oleh penghambatan spesifik pompa proton H+K+HTPase yang ditemukan pada permukaan sekresi sel pariental lambung. Untuk kontraindikasinya, jika terjadi alergi pada obat, pada neonatus ini manfaat dan keamanan omeprazol tidak diketahui. Untuk efek sampingnya, rendahnya kadar kalium darah, gangguan pencernaan, dan sakit kepala. Lalu yang kedua, pada golongan PPI, obat generiknya yaitu esomeprazol. Di sini saya memberi contoh satu nama dagangnya yaitu Esola. Untuk indikasi obat esomeprazol ini dapat mengurangi produksi asam lambung yang bermanfaat untuk mengurangi penyakit reflux asam lambung atau GERD. Untuk dosis pada pemakaian obat esomeprazol ini pada tukak lambung adalah 20 mg 2 kali sehari selama 7 hari atau 40 mg 1 hari sekali selama 10 hari. Untuk mekanisme kerja esomeprazol ini, obat ini secara spesifik menghambat H+K+HTPase pada sel pariental lambung. Untuk kontraindikasi pada obat esomeprazol ini, penggunaan obat bersama dengan atanazavir, rilpivirine, dan nelfinavir. Untuk efek samping dari obat esomeprazol ini, yang pertama diare, mual, mulut kering, sakit perut, dan sakit kepala. Yang ketiga, pada golongan obat PPI, obat generiknya yaitu lansoprazol. Pada merek dagang yang saya ambil salah satu contohnya adalah Kompras. Indikasi obat lansoprazol ini dapat digunakan untuk mengurangi produksi asam lambung yang dapat mengatasi tukak lambung dan tukak usus. Lalu untuk dosis lansoprazol ini diminum sehari sekali 30 mg 30 menit sebelum makan, lalu diminum selama 4-8 minggu. Untuk mekanisme kerja lansoprazol, di sini obat ini dapat secara spesifik menghambat H+K+HTPase pada sel pariental di mukosa lambung. Untuk kontraindikasi pada lansoprazol, penderita yang hipersensitif pada lansoprazol. Untuk efek samping lansoprazol, yang pertama diare, sakit perut, mual, kembung,
sakit kepala, dan Selanjutnya yang keempat pada golongan PPI, obat generiknya yaitu pantoprazol. Di sini saya mengambil contoh satu merek dagang yaitu Kaprol. Untuk indikasi obat pantoprazol yaitu meredakan gejala meningkatnya asam lambung seperti sakit MAH dan sakit refleks asam lambung. Untuk dosis pantoprazol pada dewasa yaitu 20-40 mg sehari sekali selama 4 minggu diminum pada pagi hari. Apabila diperlukan peminuman lebih lanjut yaitu selama 8 minggu. Lalu untuk mekanisme kerja obat pantoprazol menghambat sel-sel di lapisan lambung untuk menghasilkan asam lambung sehingga produksi asam lambung berkurang. Untuk efek samping pada pantoprazol biasanya perubahan berat badan, mual, muntah, diare, sakit kepala, sakit perut, pusing, atau biasanya insomnia. Untuk yang kedua, pada golongan obat antagonis H2, obat generiknya yaitu famotidin. Saya mengambil satu contoh dari merek dagang obat famotidin ini yaitu Pratifar. Indikasi obat famotidin ini untuk mengatasi gejala sakit MAH dan heartburn atau rasa panas dan nyeri ulu hati dan penyakit refleks asam lambung atau GERD. Untuk dosis obat famotidin ini, dosis dapat ditingkatkan 800 mg per hari atau 20 mg 2 kali sehari selama 6-12 minggu. Untuk mekanisme kerja obat famotidin ini menghambat zat histamin pada reseptor H2 sehingga mengurangi produksi asam lambung. Lalu untuk efek sampingnya yaitu sembelit, diare, kelelahan, sakit kepala, insomnia, nyeri otot, mual, dan muntah. Obat simetidin. Saya mengambil salah satu contoh merek dagangnya itu Simesol. Untuk indikasi obat simetidin ini untuk mengatasi beberapa kondisi seperti berlebihnya produksi asam lambung, seperti sakit MAH, tukak lambung, ulkus duodenum, dan GERD. Lalu untuk dosis simetidin ini adalah 80 mg per hari sebelum tidur atau 400 mg 2 kali sehari selama 6 minggu. Untuk mekanisme kerja simetidin ini, obat ini dapat mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat penghambatan reseptor histamin H2. Untuk efek samping obat simetidin ini yang pertama nyeri otot, sakit kepala, pusing, diare, dan rasa kantuk. Untuk obat yang ketiga pada golongan antagonis H2 yaitu obat generiknya ranitidin. Di sini saya mengambil satu contoh pada obat ranitidin ini yaitu ranitidin HCl. Untuk indikasi obat ranitidin ini dapat membantu pemeliharaan setelah penyembuhan sakit lambung seperti tukak lambung dan GERD. Lalu untuk dosis ranitidin ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan 150 mg ranitidin 2 kali sehari, lalu bisa juga menggunakan 300 mg per hari. Ini dilakukan selama 8 minggu. Lalu untuk mekanisme kerja obat ranitidin ini antagonis kompetitif reversibel reseptor histamin pada sel parietal lambung, sel parietal mukosa lambung ini efektif menghambat sekresi asam lambung pada obat ranitidin. Untuk kontraindikasi pada obat ranitidin ini tidak boleh diberikan pada hipersensitivitas atau alergi terhadap ranitidin. Efek samping ranitidin ini
Biasanya sembelit, diare, mual muntah, dan sakit kepala. Lalu untuk golongan yang ketiga yaitu antasida. Obat generiknya yaitu antasidadoen. Lalu untuk merek dagangnya saya mengambil satu contoh yaitu Lambucit. Untuk indikasi obat antasida ini untuk mengatasi sakit mah dengan gejala seperti nyeri ulu hati, sering bersendawa, dan perut kembung. Untuk dosis obat antasida ini pada dewasa 1-2 tablet per hari 3-4 kali. Lalu untuk anak-anak 6-12 tahun setengah sampai 1 tablet 3-4 kali sehari. Untuk mekanisme kerja antasida ini, antasida secara langsung akan menetralkan keasaman dan meningkatkan pH atau secara reversibel menghalangi sekresi asam lambung oleh sel untuk mengurangi kesamaan di lambung. Untuk kontraindikasinya yaitu hipofosfatemia. Untuk efek samping obat antasida ini seperti diare, sakit perut, mual, muntah, perut kembung, kram perut, dan sembelit. Golongan yang keempat yaitu antiulseran. Untuk obat generiknya di sini yaitu sukralfat. Untuk obat merek dagangnya saya mengambil satu contoh yaitu Impepsa. Indikasi obat Impepsa atau obat sukralfat ini untuk penyakit tukak lambung dan tukak duodenum. Untuk dosis obat sukralfat ini adalah 1 gram 4 kali sehari atau 2 gram 2 kali sehari selama 4-8 minggu. Untuk mekanisme kerja obat sukralfat ini, sukralfat bekerja dengan membentuk kompleks polimer yang dapat melapisi jaringan tukak dengan cara mengikat eksudat protein pada lokasi ulkus. Kontraindikasi pada obat sukralfat ini yaitu hipersensitivitas pada kandungan yang terdapat pada sukralfat. Untuk efek samping pada obat sukralfat ini seperti konstipasi, sakit kepala, mual muntah, perut kembung, insomnia, pusing, dan vertigo. Sekian penjelasan dari saya tentang obat sistem pencernaan pada obat MAH. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.